Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati panitia pentas PAI SMP Kabupaten Lumajang, serta hadirin yang dirahmati oleh Allah. Pergantian siang dan malam, bertiupnya angin dari timur ke barat ataupun dari barat ke timur, semuanya adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita mensyukuri atas segala nikmatnya, sebab nafas yang ada dalam pribadi kita adalah pinjaman darinya. Jika Nabi dan Rasul pertama hingga ke-24 diutus ke bumi untuk mengajarkan kebenaran hanya untuk kaumnya, maka berbeda dengan Nabi terakhir Rasulullah Muhammad SAW yang diutus ke bumi untuk seluruh kaum. Untuk itu, marilah kita mengirimkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan pidato singkat saya yang berjudul Cegah Sebar Berita Hoax. Hadirin rahimakumullah, di rumah, di kantor, di tempat wisata, dimanapun kita berada, handphone selalu ada di genggaman kita. Perkembangan dunia yang semakin pesat menjadikan media sosial sebagai pilihan utama masyarakat dalam berkomunikasi. Namun, dalam perkembangan teknologi ini, kita harus dihadapkan dengan kebebasan setiap orang dalam membuat serta membagikan suatu berita. Berita dalam dunia maya melesat begitu cepat, serta tak jarang yang mengubah isi informasi serta perilaku manusia. Parahnya, jika media sosial dijadikan sebagai bahan provokasi, fitnah, dan caci maki, berita hoax yang tersebar ke sana kemari yang pasti akan memberikan suatu hal yang sangat berbahaya dalam kehidupan sehari-hari. Padahal Allah sudah mengingatkan hambanya dalam mencerna suatu berita yang tercantum pada Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jikalau ada seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kecerobohanmu itu, yang akhirnya kamu menyesali atas perbuatanmu itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ayat tersebut merupakan peringatan bagi kita agar bijaksana dalam bermedia sosial. Ayat Allah tersebut mengarahkan tentang pentingnya meminta klarifikasi serta melakukan validasi atas suatu informasi. Jangan asal menyebarkan berita tanpa mengetahui benar atau salahnya, karena jika kita tidak mengindahkan etika tersebut, maka berita tersebut dapat menzalimi pihak lain, mencemarkan nama baik, menimbulkan fitnah, atau perbuatan yang tidak menyenangkan yang akhirnya berujung ke ranah hukum. Maka dari itu, kita sebagai pemuda muslim yang berpendidikan diwajibkan agar bijaksana dalam bermedia sosial. Contoh berita hoax yang pernah terjadi yaitu Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mengabarkan bahwa kapal perang USS Maddox telah ditembaki kapal Vietnam Utara pada tanggal 2 dan 4 Agustus 1964. Insiden di Teluk Tonkin tersebut mendorong Kongres Amerika Serikat menerbitkan resolusi yang menjadi landasan hukum untuk Presiden Lyndon B. Johnson untuk menyerang Vietnam.
Akan tetapi, pada tahun 1995, mantan Menhan Amerika Serikat Robert McNamara mengakui insiden tersebut adalah berita palsu. Wah, ini tidak boleh ditiru teman-teman, karena berita tersebut dapat menimbulkan fitnah sekaligus dapat membahayakan keselamatan orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, manakala hal semacam menyebarkan berita hoax pernah kita lakukan, marilah kita segera bertaubat menuju jalan kebenaran. Jangan sampai kita menjadi manusia seperti lagu yang akan saya latunkan berikut ini. Disuruh taubat pada nggak mau, diajak bener juga nggak mau, sebar berita yang belum tentu, benar salahnya pun belum tahu. Bocah ngapa ya, bocah ngapa ya, bocah ngapa ya, bocah ngapa ya, sudah tua masih saja numpuk dosa lah, bocah ngapa ya. Stop menyebarkan berita tanpa mengetahui kebenarannya. Hadirin yang berbahagia, sekian pidato dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, jalan-jalan pergi ke sawah, tiba-tiba ada pohon jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.